Oke, kita bermula dari soalan number 4. Kalau kamu ada apa-apa komen, kamu tulis saja. Nah, soalan number 4. Diagram to show displacement against time of graph of a moving car. Oke, ini soalan dia. Nah, kalau ini dia punya graf S melawan T. S melawan T. Sesaran melawan T. Untuk pengetahuan kamu, graf ini banyak guys. So, setiap graf dia akan memberi bentuk yang berbeza-beza meskipun jenis pergerakannya adalah sama. Sebagai contoh kan, kalau ini ialah halaju ms negatif 1, ini ialah T saat. Ini sebenarnya pergerakan dari P ke Q. Kalau kamu hitung dia punya keturunan, nilai keturunan mereka gradient ialah sama. Maksudnya keturunan di sini sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. Nilai keturunannya adalah sama. Oke. Nah, apabila kamu hitung keturunan di sini, kan keturunan formula dia ialah y axis bagi x axis. Y axis ialah S, bahagi dengan x axis ialah T, S bagi T, ini sebenarnya halaju. Jadi pergerakan P ke Q ini ialah halaju, karena nilai keturunannya ialah sama, konsisten, maka halaju seragam. Nah, sekali lagi, kalau kamu tanya saya, Jimmy, seragam ini datang daripada mana? Seragam ini datang daripada nilai keturunannya yang seragam. Kalau garis lurus seperti ini, nilai keturunan ialah seragam, matematik biasa. Nah, mungkin juga kamu tanya, Jimmy, dari mana datangnya halaju? Sebab kalau kita kira keturunannya, maka keturunannya sesaran bahagi dengan massa. Maka dapatlah halaju, dan nilai keturunannya ialah seragam, maka halaju seragam. So, untuk graf kalau velocity against time, so nanti saya jawab soalan kamu Aisyah. Kalau velocity against time, graf dia nanti, kalau halaju seragam, maka beginilah bentuk graf dia nanti. Oke, ini ialah halaju seragam. Kalau V melawan T, guys, saya harap kamu buat catatan, sayang. Saya harap kamu buat catatan. Tapi kalau saya buat graf macam gini, simpula pecutan ms negatif 2 dan di sini T S. Nah, masih ingatkah kamu bahwa sebentar ada orang yang baru masuk ya? Sorry. Oke. Hai Belkan, saya harap kamu sudah oke ya, selesai temu duka dokter, kamu jadi dokter. Oke. Nah, so guys, saya mau kamu yang dibagi-bagi kak, pikir bagus-bagus guys. Nah, tadi ini S melawan T, sekarang ialah V melawan T. Nah, halaju seragam begini, tapi V melawan T, halaju seragamnya begini. Oke. Tapi untuk kalau pecutan melawan T, masih ingatkah kamu bahwa apabila halaju seragam, pecutannya berapa? Pecutannya ialah, kalau halaju seragam, pecutannya ialah sifar. Oleh itu, bentuk grafnya nanti ialah di sini. Nah, perhatikan, tengok. Boleh, saya harap kamu paham sakat ini ya. So, kenapa dia bentuk sifar macam ini? Sebab halaju seragam itu pecutannya sifar. When the velocity is constant, then the acceleration is zero. Oke? So, nah that's why sebab itu kan guys, you must able to analyze and interpret the graph. Semua graf itu dia punya bentuk berbeza-beza, tapi kadang-kadang dia punya jenis pergerakan adalah sama. Contohnya macam ini. So, seterusnya ini nih guys, ini apabila kamu kira dia punya keturunan, nilai keturunannya ialah negatif. Betul kan? Nilai keturunan negatif dan tiba-tiba keturunannya berkurang secara mendadak. Dia menurun secara mendadak. Ini kita panggilnya pecutan. Inilah yang kita panggilnya pecutan, guys. Ini kita panggilnya pecutan. Oke? Kalau kamu jumpa graf kan, guys, ini pecutan seragam lah, ini pecutan seragam. Oke, ini pecutan seragam. Kalau kamu jumpa graf macam gini, oke, macam gini, ini ialah S melawan T saat. Kalau kamu jumpa graf yang begini, tiba-tiba dia meningkat mendadak begini. Kalau ini lurus kan, lurus begini kan. Kalau dia meningkat mendadak begini, kita panggil ini pecutan seragam.
constant acceleration, pecutan seragam. Jadi graf dia nanti di sini pun lain. Oke, pecutan seragam. Kalau graf dia nanti di sini pecutan seragam, maka graf dia ialah, tapi oleh karena ini nya pecutan, maka grafnya ialah seperti ini. Sorry. Macam gini. Ya, pecutan seragam. So, kalau kamu ubah graf ini dari S melawan T kepada V melawan T, maka dia turun macam ini. Dan kita panggil dari sini ke sini nya pecutan seragam. Nah, mungkin kamu tertanya-tanya, "So Jimmy, why the graph is like this one?" Betulkah ini nya pecutan seragam? Oke, mari kita uji dia, kita kaji dia. Oke, kita kaji dia. Nah, kalau kamu hitung kecurunan di sini, hitung kecurunan, berapakah nilai kecurunannya? Andai kata saya ambil di titik E dan di sini titik B, berapakah kecurunan di E dan di B? Nilai kecurunan di E dan di B ialah nilai kecurunannya ialah seragam, sama. E is equal to B, yes. Bagus, sama kan? Matematik biasa. So, that's why kenapa seragam di sini. Tetapi kamu harus tahu bahwa nilai kecurunan di sini ialah negatif. That's why kenapa nya di sini. Sebab itu kenapa nya. Mungkin kamu tanya, "Jimmy, why pecutan?" Because when you calculate the gradient of the graph, then you get the accelerate. Kamu dapat dia punya pecutan. Kenapa pecutan? Sebab kan formulanya ini, kalau kecurunan, formulanya y-axis bagi x-axis. Y-axisnya V, x-axisnya ialah T. V bagi T, itu siapa? Itu ialah pecutan. Kalau kamu tidak percaya, unit bagi V ialah ms negatif 1, unit bagi T ialah S. Kalau S naik ke atas, jadilah ms negatif 2. Ini unit siapa? Unit pecutan. Maka itu grafnya nya pecutan seragam. Nya pecutan seragam. Untuk ini pula, mungkin kamu tertanya-tanya, "Jimmy, sorry ya, saya pindah di atas kita." Nah, kalau saya buat Arab, buat catatan, sayang, buat catatan, please buat catatan. Nah, andai kata kalau graf ini pula E melawan ms negatif 2, di sini ialah T, S. Yang tadi saya sudah kasih tahu kamu, yang ini pada waktu ini ialah pecutan lanjut seragam. Apabila lanjut seragam pecutannya ialah 0, maka itu graf dia nanti di sini. Tapi oleh karena ini nya pecutan seragam, nya pecutan, nilai pecutannya ialah negatif, maka kamu tarik bawah, oke? Kamu calculate sendirilah, karena ini punya scale tidak berapa bagus, maka mungkin baca dia kira-kira di sini. Ini pecutan. So, inilah graf dia. So, kamu salin ini, dan selepas sudah siap salin, kasih tahu siap. Oke, salin sekarang dan kasih tahu salin. Tapi sebelum itu guys, kalau kamu ada soalan, baik kamu paham atau baik kamu, terutama kamu yang tidak paham lah, kamu tanya saya. Apa yang kamu tidak paham, kamu tanya saya. Oke? Oke, tulis sekarang sudah siap salin dan paham begitu. Kalau kamu paham. Kalau tidak paham, nyatakan soalan, kasih tahu saya. So guys, kenapa ini sangat penting? Saya punya cara pikirkan begini. Setiap paper 2, setiap soalan yang ada dalam paper 1, saya mesti berpikir begini. Kalau andai kata soalan paper 1 ini tiba-tiba keluar di paper 2 dalam SPM sebenar, dari paper 1 keluar di SPM sebenar paper 2, so how? So bermaksud kan, soalan paper 1 itu saya mesti sedaya mungkin saya boleh jawab, walau macam mana pun dia pusing soalan, sehingga meskipun paper 1 punya soalan yang kita bincang sekarang, tiba-tiba keluar dalam SPM paper 2, saya masih boleh menjawabnya. Oke? Boleh paham? Sudah siap? Guys, tulis di sana, sudah siap? Salin? Sudah siap? Kalau apa isyarat? Isyarat kalau garis mendatar dikira laju seragam, itu bergantung isyarat. Kalau graf itu bergantung jenis graf apa. Kalau graf dia macam ini, S melawan T, dia mendatar macam ini, maka ini dikenali sebagai pegun, at-rest. Pegun, at-rest. Dia dikenali sebagai pegun atau at-rest, ataupun zero velocity, ataupun zero acceleration. Sebab when the velocity is zero, then automatic acceleration is zero. Oke? Ataupun kalau graf dia macam ini,
di sini V melawan T, maka ini dikenali sebagai, sebab dia rata saja, V dia rata saja, H laju seragam. Kalau graf dia macam ini, E melawan T, lurus begini pula, kejutan seragam. So, tidak semua graf yang berdatar itu akan membawa maksud H laju seragam. It's depend on what type of graph pada waktu itu. Kalau S melawan T, pegun. V melawan T adalah dia dalam keadaan constant velocity, or when the velocity is constant, the acceleration is zero. So maksudnya kalau untuk ini nama dia ada dua, satu ialah constant velocity ataupun pecutan sifar. Oke, ini pula dia pecutan seragam saja. Oke. Sir, mana kita akan tengok di y-axis je lah kan? Y-axis ya, sebab semua x-axis yang latih. Ya. Nah, ada soalan di sini yang pecutan pada arah yang sama. Biasanya kalau pecutan punya graf kan Faris sama Nabil, kalau bergantung. Kalau andai kata ini dia, contoh sepadama semua, sepadama 1, 2, 3, sepadam yang ini sajalah. Andai katakan graf dia di sini, kalau graf dia tiba-tiba di sini dia pula yang mendadak meningkat macam ini, maka graf dia pada waktu itu di atas begini. Oke? Di atas begitu, oke? Faris, boleh saya tahu Faris, graf mana satu yang kamu mau di acceleration itu? B melawan T atau E melawan S? Ataupun S melawan T? Yang S melawan T, sir. Apa? Sorry? Yang macam dalam soalan S melawan T, yang ini. S melawan T? Ya. S melawan T. Kalau di acceleration pada arah yang sama. Oke. Biar saya tengok dia punya apa dulu lah, soalan. Sorry, saya belum bisa lagi sampai ini baru pembukaan dia, sorry ya. Dikejar pada orang baru masukkan. Welcome Michael. Kita sudah discuss Pepuana. Sorry ya, belum lagi bincang pula ini. That's why kenapa. Oke, PQ sudah kita bincang tadi, uniform velocity. So automatic, this one ini salah sudah, ini salah. Nah, ini pula velocity decreases in the same direction. Velocity increases in decreases in opposite direction. Let me think first. Apa? Saya double check skema pula. Ini skema dia nomor 4 kan? Apa? Opposite direction, ya, Faris, betul lah, C lah opposite direction, betul lah opposite direction ya, guys, opposite direction opposite direction ini. Contohnya begini ya, kalau dia graf turun macam ini, naik lagi, ini pun opposite direction juga, oke? Boleh opposite direction, sebab dia, ini maksudnya dia lawan arah, oke? Opposite direction C jawaban dia. Oke, seterusnya kita bincang soalan number. Ada soalan, oke, boleh. Alah, kejapa. Kita bincang soalan number kejapa, sorry ya. Boleh paham sana, boleh paham boleh paham. Oke, memang opposite direction itu Sekejap saya tengok soalan kamu yang paling latest. Oke, number 6. Kita pergi number 6. Number 6. Oh, ini dia. Ini dia kawan. Nah, ini ialah pecutan, ini ialah pelanggaran tak kenyal atau inelastic collision. Kamu tengok sini, inelastic collision. Trolley P and Q berlanggar dengan satu sama lain dan bergerak bersama-sama. Bermaksud they collide and stick together, they move together. So inelastic collision. So kamu guna formula inelastic collision atau pelanggaran tak kenyal punya formula lah, yaitu M1 U1 plus M2 U2 equal to, mereka punya velocity yang sama, so V sama M1 plus M2. Oke? Nah, just substitute lah guys. Kamu hanya perlu substitute guys. So, nah dia katakan ini 10. Dia punya mass ialah berapa sini mass dia? Serupa 1. So 1 U dia 10 di sini plus dengan mass 2 dia ialah 1 juga 5. Tapi ini guys karena opposite direction maka put negatif. Oke, negatif 5.
So 1 plus 1, V dia unknown. So selesaikan dia, 10 tambah negatif 5, maka 5, 2V. V dapatlah 2,5 ms negatif 1. So answernya ialah E. Ini boleh? Ya, betul Amir. Thank you Amir. Thank you Amir. Ini oke? Oke? Ini oke yang sudah tanya tadi itu. Seterusnya kita pergi, kita coba cepat-cepat kita. Sekarang jam 3 sudah off-an. Cepat betul Mas. 9. Tapi 9 sorry ya, kalau saya terlompat, kasih tahu saya cepat-cepat. Sejimi, ini soalan saya terlompat. Oke, kasih tahu. Number 9. The total downward force. Oke, downward force. Total downward force itu guys, bahwa ialah merujuk kepada ini dengan ini saya ke bawah. Jadi kalau daya ke bawah itu ialah downward force ialah Fy plus mg. Maka itu dapat C jawaban dia. Oke? Dia boleh paham? Yes, Min. Do you understand this one? Sebab dia minta downward. Kalau dia minta forward, then the answer is only Fx. Ini forward. Oke? Dia Fx. Melainkan kalau soalan itu guys, kalau dia tanya ya ini banyak soalan lagi lah, tapi saya tidak mau tanyakan dulu lah sekarang. Next, kerja apa? Saya double check dulu. What yang paling rendah selepas itu 96. Sorry, saya cek dulu Oke. Soalan yang seterusnya kita bincang. Kalau saya terlepas kasih tahu saya tengok 13 13 dan 14. 13. Oh, ini salah jawabannya hari itu saya buat pembetulan. Jawabannya ialah pressure C. Sebab ini kalau tekanan dalam cecair formulanya ialah rho Hg. Maka itu yang mempengaruhi tekanan dalam cecair, ketumpatan, kedalaman, dan juga G. Tetapi kenapa ketumpatan ini salah? Sebab kalau kamu masuk dalam pun dia masih air yang sama. Dia tidak berubah dari bila masuk dalam lebih dalam, tiba-tiba air itu berubah menjadi Milo atau berubah menjadi Coca-Cola. Tidak. So density dia remain the same. Oke? Surface area does not affect because kalau kamu tengok di sini only H kedalaman. Oke? Dia tidak memberi ke sana. Oke, seterusnya soalan 14. Ada pelajar tanya 14 kayak itu Sekejap, saya cek dulu Oke, kerja apa? Sorry. Saya cek kamu semua. Kalau saya terlepas kasih tahu guys Oh, 14. 14. Kalau ini why the climbers have difficult Oke, jawabannya ialah udara di sana sangat nipis. Isyarat udaranya sangat nipis. So apabila udaranya sangat nipis, oksigen itu kan kita macam seakan-akan ini biologi. Kalau kurang oksigen, otomatis kan kita tercungap-cungap untuk kejar balik oksigen itu, begitu kan? So oksigen dia sangat sedikit. So untuk menjawab untuk itu, kalau ini salah, sebab kalau oksigen sedikit, maka tekanan atmosfer sepatutnya berkurang. Temperature memang rendah juga di atas, tetapi yang lebih tepat ialah B. B. Sebab sebab kalau pernafasan ini bukan tentang temperature, pernafasan tentang tebal ataupun nipis udara. Tapi ini salah sebab udara dia sepatutnya makin nipis. Oke? Boleh paham Ica? Oke, next number 17. Number 17. Oke, ini ialah dia katakan final temperature. Ini guys, nah ini kamu perlu tengok ini baik-baik Kamu guna formula. Oke, apabila dia mencapai suhu yang sama, suhu yang sama. Kalau kita tengok di sini, dia bilang berapakah suhu tersebut? Suhu asal mula-mula 10 dan 60. Maka suhunya nanti adalah antara mesti 10 dengan 60. Tidak boleh tiba-tiba 70 dan so mesti di antara dia tidak boleh rendah daripada 10, tapi tidak boleh tinggi daripada 60. Dia mesti di antara 10 dan 60. Maka jawaban yang lebih tepat ialah jawaban lagi tepat D.
jawaban lebih tepat ialah D. Kenapa C salah? Sebab C dia kurang daripada 20. Oke, mesti D jawaban dia. Oke, ini harap paham. Next, saya tengok dulu. Kita coba laju sedikit lagi. Kalau ada soalan saya terlepas, kasih tahu guys, saya 20 dan 23. Oke, 20 nih. Ini 20. Ini kamu guna hanya formula Q equal to MC theta. Ini kamu guna Q equal to MC theta. Oke. Kejapa. Sementara. Nah, oleh karena dia sudah provide power di sini, kamu boleh ganti Q itu sama dengan PT. So, PT masuk sini, PT sama dengan MC theta. P dia 1000, T dia sudah beri berapa T dia sudah kasih 15-an. 15. Mass dia ialah 4, C dia 500, theta dia, theta ini kamu kira sendiri. Maka dapatlah jawabannya. Boleh nih? Boleh? Seterusnya pergi 23. Kalau ada saya laju kasih tahu 23. 23. Ini nampak senang tapi ada yang salah. What is the distance in meter between cat and image of girl? Image of girl, dia bilang. The cat and image of girl. Image of girl. Ini jarak ini. Kalau ini ialah perempuan. Ingat jarak objek dengan jarak image adalah sama. Maka itu di sini 4 meter. Oke, so dia tanya jarak di antara kucing dengan image dia. So jarak ini dengan ini 4 tambah 3 7 meter. Maka dapatlah jawaban dia 7 meter. Ini kalau saya laju kasih tahu. Oke, 23 and then ada tanya 24. Ini boleh Nabil? Boleh ini? What is the distance and the image? Dia bilang dia tanya image lagi kan? Cara paham boleh paham ya. So next. 24. The speed of light in medium X is 70% its speed in A. What is refractive index of medium? Oke. Nah, guys. Ini kan speed of light ini C kan speed of light ialah 3 times 10 to the power 8 meter S negative 1. Ini dia punya kelajuan speed of light. Dan dia katakan X, dia punya medium speed ialah 75. Jadi kan, kamu kira dia punya indeks ini, refractive index. Refractive index banyak formula. Salah satu formula dia sudah tentu ialah speed of light in vacuum ataupun E divided by speed of light in medium. Atau kita panggil dia, biasa V di sini kita ganti C. Sebab biasa itu ialah speed of light divided by speed of light in medium, atau speed of light in vacuum or air, dan V. So sini pun speed, ini pun speed. Cuma beza ini specific for light, this one specific for speed of light in medium. So now C 3 darab 10 kuasa 8. Ini dia bilang speed of light 70%. So ini nanti kamu jawablah 70% ataupun 0,75 sebab bisa tukar kepada apa sudah kan? Darab dengan 3 darab 10 kuasa 8. Nah, coba tekan kalkulator sekarang, kamu dapat jawabannya. Nah, ini please take nota. Tolong kira tekan kalkulator saya, tolong saya. Bagi dengan 0,75. Kamu paham kenapa 0,75 bahkan? Kalau kamu tidak paham, tulis begini saja, 75 bagi 100 darab dengan 3 darab 10 kuasa 8, oke? Nah, maka dapatlah jawaban dia 1.33. Nah, tiada unit guys. Kenapa tiada unit? Sebab ini MS negatif 1, sini juga MS negatif 1, cancel, maka tiada unit. Oke, tiada unit. Indeks biasa, no unit. So, maka itu dapat B. Nah, guys, mungkin kamu tanya-tanya saya, guys. Nah, tolong take note yang ini ya. Iya, thank you. 21. Oke, nanti saya pergi return back kepada question number 21. Tetapi guys, listen, dengar dulu dengar. Nah, kalau kamu ragu-ragu macam mana sama ada N bagi C bagi V atau N V bagi C, sangat simpel. Nah, please take note ini ya guys.
Dia punya syarat ialah make sure the value of n always greater than or equal to 1. So, maksudnya nanti kan, bila kamu calculate, contohnya C bagi V atau V bagi C, kamu pun bingung. Mana satu A, mana satu A? Sebab indeks biasanya banyak dia punya formula. Antara lain ialah kedalamannya sebenar dengan kedalaman ketara. Kedalaman sebenar bagi dengan kedalaman ketara. Maksudnya berapa kedalaman image dia. Objek kedalaman sebenar bagi dengan kedalaman begitu. Tapi kalau kamu ragu-ragu kan, mana satu dibagi dengan satu kan? Senang saja. Pastikan nilai yang kamu dapat akhirnya nanti must be greater than 1. Must be greater than 1 or equal to 1. If you get, for example, n less than 1, for example, n something like this one, 0.9, for example, maka pada waktu ini n dia adalah n yang salah, because dia tidak memenuhi syarat, di mana syaratnya must be n must be greater than 1 or equal to 1. But if you get n less than 1, then kamu perlu ubah formula, kamu kasih terbalik. Contohnya kalau pada waktu ini begini, kamu kira kamu dapati n dia less than 1. So, kamu kasih terbalik-balik, kamu guna ini. Andai kata kalau kamu tidak hafal formula. The point is, you must get n at least 1. Oke, kembali kepada 21 dulu. 21. Apa beza B dengan D? B. Cara kamu di depan laptop sekarang saya, the temperature of 1 kg will rise by 1 degree Celsius when observed here. Oke, perbezaan ini saya, perbezaan sangat simple. Dia tiada jisim, dia tidak nyatakan jisim. Karena specific heat capacity atau muatan haba tentu apa definisinya? Definisinya ialah haba yang diperlukan untuk menyerap, haba yang diserap atau haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius bagi 1 kg bahan. So, ini dia tidak ada, ini dia salah. Nah, guys, tolong. Nah, please tengok ini dulu. Kalau soalan dia main buyuk si kita, dia tanya muatan haba saja, dia tidak ada perkataan tentu, ataupun dia tidak ada spesifik, dia hanya heat capacity, dan the answer is D. Sebab kalau heat capacity itu dia tidak perlu 1 kg, oke? Tapi kalau spesifik, dia mesti ada 1 kg. Nah, that's why kan, kalau saya mengubah soalan, saya boleh tanya macam-macam di antara kamu sini. Oke, next. Saya tengok soalan berikutnya. Oke, so far boleh paham, guys? Boleh paham, boleh ikuti saya. Saya tidak shock sendiri juga nih kan. Saya di depan kamu sekarang ini terlampau bersemangat nih ya. Saya harap saya tidak shock sendiri. Oke. 26, kita pergi 26. Oke, ini dia. Sekejap, saya minum kopi dulu ah. Oh ya. 26. What is the image distance? Oke, ini sayang. Ini. Sorry, kejap saya taruh belakang. Nah, ini kan kan objek dia berada di antara, masih ingat kan? Mari kita ulang kaji balik ya. Masih ingat cerita baby and the baby dan juga katil tuh, masih ingat baby dan katil. Nah, kalau andai kata di sini F, andai kata objek itu di sini, tuh objek itu greater than, objek itu biasa kita guna simbol U greater than 2F, macam ini. Apa dia punya apa? Keadaan baby itu masih kecil, so image dia kecil. Kedua, image dia apa? Image dia apa? Dia adalah manusia, maka nyata. Dia buat nangis, maka dosa, songsang. Masih ingat so sarap kamu masih ingat yang ini ya, ciri-ciri image. Tapi saya tidak mau pergi yang ini, kita terus calculate lah. What is the image distance? Ini sangat senang. Kamu hanya guna 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Hanya guna ini saja formula balik, dan sudah dinyatakan berapakah F. Berapakah F dia ialah 10. Berapakah U dia 1 per 15. Berapakah V dia 1 per V. Nah, pap, kasih selesai dia. Sekejap, 1 bagi 10, tolak dengan 1 per 15. Maka dapat 1 per V
1/30. Tapi this is not the final answer. Sebab soal tanya jarak image, bukan 1/image, jarak image. So B dia 30 cm, maka dapatlah D jawabannya. Oke, boleh paham ini? Ya, betul. Betul lah, boleh paham ah? Boleh paham ah? Kerja apa? Ada message dari kawan kamu. Kerja apa? Sorry ya, setting dulu. Sofa boleh paham ah? Sofa boleh paham ah? Sarah betul-betul paham ah? Sebentar ya. Next kita pergi soalan number. Kamu oke juga nih, kamu di depan laptop sekarang, kamu di depan saya coba, jangan kamu lari ya, jangan pergi mana-mana. Oke, question 27. Ini Rafael yang tanya. 27. Oke, 27 ini dia. Ini, which statement is correct about movement of particle in the water during propagation of the wave? Ini ialah jenis ada dua jenis gelombang, satu gelombang melintang ataupun transverse wave, satu lagi ialah dikenali sebagai gelombang membujur. Oke, kalau gelombang transverse wave atau melintang, dia punya pergerakan zara-zara ialah vertically, up and down macam ini. Kalau gelombang membujur ataupun bahasa Inggrisnya gelombang longitudinal, dia punya pergerakan zara-zara ialah horizontally macam ini. So jawaban dia ialah ini C. Oke, Rafael, ini boleh paham? Ini boleh paham, Raf? Sebab zara-zara dia naik turun vertikal itu, masih paham? Ya, kenapa dia menegakkan? Ini gelombang melintang, zara-zaranya dia bergerak begini. Apakah gelombang melintang? Kamu rujuk balik ataupun what is transverse wave? Transverse wave adalah gelombang yang mana zara-zaranya bergetar secara perpendikular. Secara perpendikular, up and down. Anggap ini getaran zara-zara, ini ialah arah perambatan ke sana. Dia bilang up and down. So that's why kenapa dia vertically menegak. Oke? Lagipun kan senang saja. Oh ya tidak perlu ya begini menegak. Oke? Kalau kamu tengok definisi dia, that's why dia menegak. Sebab gelombang melintang itu dia punya zara-zara bergetar secara perpendikular. Perpendikular itu mesti 90 derajat. Perpendikular dengan arah perambatan gelombang. Kalau ini pula membujur ataupun longitudinal, getaran zara-zara dia adalah seperti ini dan dia merambat ke arah sana. So getaran zara-zara and the direction of propagation of wave is parallel. Oke? So ataupun horizontal. So jawaban dia ialah C, because ini ialah jenis gelombang melintang. Oke, next. Wow. Soalan sebentar ya, saya cek dulu balik ya. Adakah jawab? 31. Mari kita pergi 31. Nah, kan masa tinggal berapa lagi menit toh, kan? 31. Oke, ini dia. Ini ini kan, guys. Oke. What is the time interval between shooting sound and its echo heard by the shooter? Ini kamu hanya guna formula. Ini dari sini kamu jangan terpengaruh dengan ini nih. Dia bilang shooting bermaksud masa bunyi di sini, and then echo maksudnya masa diterima. So bermaksud kan, bermaksud kamu guna formula V sama dengan VT bagi dengan 2. Kamu buat macam ini saja. So D dia 330, V dia 330, T per 2, maka T sama dengan 2, dapatlah 21. Maka jawabannya ialah B, D. Saya cek dulu, betul kan ini jawaban saya? 31. Ya, D. Oke, ini boleh? Ini boleh? Next, 30. Ini oke ya, yang tanya tadi itu oke. 31. Oke. Kerja apa? Kerja peserta tadi yang terlepas pandang. Oke, kamu sana boleh ikut sejimi, Sofa boleh ikut. Soalan 33 lagi ya. 33 dan 35. Oke. Ini boleh ya?
33. Ini pun sama tadi sayang, ini sama saja macam tadi, sama saja. Guna formula yang sama tadi. Oke? Guna formula. Ini satu guna formula yang sama tadi ya. Guna formula D sama dengan VT bagi dengan 2. Nah, ini dia, sama juga guna formula ini ya. Kalau jumpa begini kan, terus guna formula ini, mesti hafal. So, 33, kemudian 35, kita tengok 35. Kalau saya ada terlimpas kamu punya soalan, kasih tahu saya. 35. Oke, 35. Tiga perintah berbeza disambung secara bersiri. Pernyataan manakah yang betul? Bersiri sayang, maksudnya ialah begini ya. Bersiri itu apa? Bersiri selari. Bersiri itu lebih kurang macam ini. Oke, begini ya. Potential difference, beza keupayaan merentas setiap perintah adalah sama. Salah, ini salah guys ya. Ini salah. Kenapa? Nah, dengar ini baik-baik. Sebab dia bilang tiga perintah berbeza. Kalau contohnya sini 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, oke, 3 ohm. Kalau kamu kira formula dia V equal to IR, nah dari segi R mereka pun sudah berbeza. Maka kalau kamu substitute R bagi setiap satu ini berbeza nilai V-nya. Oke. Kuasa disebabkan setiap perintah adalah sama. Pun berbeza juga saya, sebab kuasa yang hilang itu kamu guna formula V equal to I square R. Jadi R mereka berbeza. Sudah, betul kan? Rintangan berkesan lebih kecil berbanding rintangan individu. Salah juga lah, kan? Rintangan berkesan dia ialah, ingat rintangan berkesan itu jumlah keseluruhan rintangan. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, maka dapat 6. Kalau individu ada yang 1, ada yang 2, ada 3, begitu. Ini baru jawaban yang betul. Ini baru jawaban yang betul. Masih ingat? Kalau sesiri idea ialah I1 equal to I2 equal to I3. Lagipun kalau dari segi potential difference pula, kalau untuk case ini, kenapa tidak sama? V dia ialah V1 plus V2 plus V3. Gitu. Oke? Oke, next. Kita pergi. Ini boleh paham? Sayang boleh paham? 40. Kita pergi 40. Sekejap, apakah satu lompat? Kalau saya ada termis 37 lagi, ada 37, sorry. Kalau saya termis kamu punya soalan, kasih tahu saya 37. Berapa kebacaan emitter reading when the switch is on? On. Ini sangat senang, darling. Begini saja, kamu guna kalau jumpa internal resistance, terus kamu guna dua formula nih, I sama dengan V plus IR, ataupun I sama dengan, kalau V ini kan sama dengan IR. IR masuk sini, maka jadilah IR plus IR kecil. Nah, that's why ya, hati-hati, R besar, R kecil itu berbeza. R kecil itu rintangan dalam atau internal resistance. So, what is the reading of emitter? And switch on. Nah, mari kita baca dulu. Dia katakan, apabila switch dibuka macam ini 9 volt. Nah, siapakah 9 volt ini? Dia ialah sebenarnya EMF, atau electromotive force. Dia ialah electromotive force. Ingat electromotive force itu ialah bacaan sel kering. Begitu, bacaan sel kering. So, bermaksud, kenapa ini kan sebagai EMF, lagipun kalau kamu buka ini, arus tidak boleh mengalir di sini kan, tapi dia pasti boleh mengalir di sini, kalau dia dibuka begitu. Bermaksud time ini apabila switch dibuka, memang khusus bacaan untuk this one. So, 9 itu ialah EMF. Oke? So, next. Sekarang kita selesaikan dia. So, mana satu formula kita mau pakai? Kita mau pakai ini nah, sebab dia ada bagi perintah di luaran. Oke, 9 I dia kita tidak tahu, R dia 2, plus I dia kita tidak tahu, R dia ialah 1. So, 3I 9. Maka I dapatlah 3 ampere. Jawabannya ialah E. Boleh paham? Boleh paham ini? Sayang boleh paham? Boleh paham? Terusnya kita pergi soalan nomor 40. Boleh paham? Apakah ada terumpat soalan kamu? Kasih tahu 40. Baik, kita pergi 40. Oke, ini the magnitude of current increases when the ini ialah dia guna hukum apa? Hukum. Oke, buat catatan saya tidak sempat tanya-tanya kamu lagi. Hukum apa? Hukum
Faraday. Yang menyatakan, saya terus kasih tahu kamu, tapi dengar bagus, hukum Faraday menyatakan bahwa magnitude arus aruhan bergantung kepada kadar pemotongan atau perubahan medan magnet oleh konduktor. So, bermaksud kan, semakin bertambah kadar pemotongan medan magnet, maka semakin bertambah magnitude arus aruan. So, Faraday's law state that the magnitude of induced current it is depend on the change ataupun the cutting of magnetic field by conductor begitu, oke? So now, apakah yang mempengaruhi kadar pemotongan itu meningkat? Sebab dia specifically tanya arus itu bertambah begitu. So salah satu faktor yang mempengaruhi dia, coba kamu sekarang saya tanya kamu lah. Coba senaraikan sama saya, berapa faktor yang mempengaruhi kadar pemotongan medan magnet? Berapa? Tulis. Apa faktor yang mempengaruhi kadar pemotongan medan magnet? Oke, tulis apa dia? Tulis sana. Oke, tulis sama tengok. Ya, bukan berapa, tulis. Ada 4. Isyira saja, thank you Isyira sebab aktif. Mana yang lain? Amru? Ayo deh Amru. Oke, betul sudah. Nambah dan begitu kan? Oke, mari kita tengoklah. Terus kita di sini. So, hukum Faraday menyatakan bahwa semakin bertambah kadar pemotongan medan magnet, semakin bertambah magnitude arus aruan. So, gerakan relatif dikurangkan. Lagi dia, ini tidak boleh semakin berkurang jawabannya. Ini pun dikurang, salah juga. Ini pun lagi salah. The resistance of the coil wire reduced. Ini baru betul. Kenapa? Sebab kalau resistance dia berkurang, arus mengalir lebih tinggi lagi. Oke? Boleh ya? Next. Thank you semua. Next. Soalan keberapa lagi? Kalau saya laju, kasih tahu kamu Rama, kasih tahu saya, Jimmy boleh ulang Pak, bilang, oke, kasih tahu. Sebentar ya, setakat ini 47 yang tanya, 47, oke 43. Oke, 43 guys, kesilapan dia ini kan, hari itu saya sudah bagi tahu sama kamu, kesilapan dia ialah, ini tidak battery, buat pembetulan, ini tidak battery, sepatunya tidak battery, sepatunya tidak battery. Sebab ini kita panggil generator. So kalau generate, dia mau generate atau mau menghasilkan arus, buat apa ada battery? Sebab dia memang untuk hasilkan arus. Oke? Begitu. So ini ialah generator. Alright? So now dia katakan jawaban dia pada waktu ini ialah B. When the conductor cut across the magnetic field parallel selari. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya, mari kita tengok. Mari kita tengok di sini dulu ah. Sorry, saya bagi kamu nota dulu. Oke, kamu sana. Boleh ikut saya, tulis dulu di sana. Boleh? Boleh tulis di sana, boleh? Tulis. Oke. Tulis semua, sama tengok. Masih kamu bersama saya kah atau kamu sebentar ya, saya cari itu nota dulu ah. Ini nota tujuannya ialah saya mau bagi kamu itu diagram, oke? Diagram. Kenapa kalau selari? Kalau membaca ini soal yang baik-baik, this one, apabila konduktor memotong medan magnet secara selari. Apa maksudnya? Apa pula maksud apabila konduktor memotong medan magnet secara berserenjang? Ini apa pula maksudnya? Kalau ini apabila magnet digerakkan berjauhan. Kalau ini dijauhkan, maka dia punya pemotongan medan magnet berkurang, maka arus aruan terhasil pun berkurang. So, salah. Increase the power supply. Come on lah. Ini tiada power supply sayang. Ini dia sendiri yang generate. So, that's why D. Cuma yang apa beza E dengan B jawaban dia. So, jawaban dia memang B ya, bukan lainnya. Mari kita tengok dulu. Kejap. Terlipat ya. Ya Pak. Where are you? Kita tengok diagram dia.
Kalau kamu tengok gambar raja di sini, nah, ini medan, apa maksud selarikan? Ini medan magnet dia. So, dia punya gugulung pun berselari, betul kan? Berselari. So, kalau kamu tengok graf dia, nah, dia punya bacaan ialah paling maksimum. So, that's why jawaban dia ialah B tadi. Oke? B tadi. B. Lagi pula, kalau dia macam ini guys, apa masalah dia kalau secara kamu boleh paham, ini selari kan dengan medan magnet tadi. Kalau ini yang dimaksudkan perpendicular. Kenapa? Kalau begini kan guys, dia punya bacaan zero. Tengok tidak bacaan. Kenapa? Sebab pada waktu ini, nah tengok, yang ini di atas dia belum potong lagi. Dia masih di atas. Medan magnet itu di lubang dia. Oh, boleh saya cakap begitu, di lubang dia. Sini. So, bila ada gerakan macam ini, baru dia start potong. Oke? Oke. Ini boleh paham kah? Tanya saya. Saya ulang balik. Kalau pada waktu perpendicular begini kan dia di sini begini, dia begini. Anggap ini sebagai kamu punya medan magnet lah. Ini konduktor kamu. Kalau dia begini kan, dia perpendicular dengan ini, dia belum kena potong. Tapi kalau dia mulai bergerak, nah dia sudah potong. Nah tengok, begitu. Ini boleh paham? Tulis sana, boleh paham kan tidak? Kenapa jawaban dia B? Boleh paham? Kalau tidak paham, saya akan ulang balik. Kasih tahu saya. Kawan, kasih tahu saya. Betul-betul paham, jangan pura-pura lupa. Oke, betul lah. Oke, next. Kita pergi kepada betul lah. Dan pura-pura, ada itu lagu pura-pura lupakan. Oke, next. Soalan ke 47. Kita pergi ke soalan 47. Oke, ini dia. Oh, kawan. Oke, ini dia. Mari kita tengok. Kalau P ini, hari itu saya bagi tahu kamu, P ini sebenarnya bermaksud positif. Bolehlah saya bagi tahu begitulah positif lah. P. Nah, bila positif, kan di dalam semiconductor itu ada dua jenis pembawa charge. Satu dia apa? Tulis di sana. Tolong tulis di sana. Ada dua jenis pembawa charge. Nanti saya pergi yang papa nama Danish. Ada dua jenis pembawa charge di dalam semiconductor. Apakah dia? Tulis di sana. Two charge carrier. Apa dua itu? Tolong tulis di sana apa dua yang membawa charge? Pembawa charge. Oke. Hole and electron, very good. Ataupun elektron atau lohong. Lohong itu bercas positif. Lohong itu bercas positif. Hati-hati ya, itu edge kan, itu edge. Jangan kamu kasih terbalik W kasih jadi lowong nanti. Kalau dalam dusun lowong itu tidak pandai. Oke? So now P ini guys positif. So bermaksud dia banyak lohong. Dia banyak lohong. So lohong ini sebagai charge majority charge, manakala lawan dia satu lagi yaitu elektron otomatis menjadi minority. So bermaksud kan guys, kamu mesti paham satu benda, P-type atau N-type itu ditentukan pembawa charge mana yang majority. Kalau pada waktu itu pembawa charge-nya ialah lohong, which is pembawa charge positif, maka dia akan menjadi jenis P atau P-type. Kalau yang banyak majority ialah elektron, which is negatif, dia pembawa charge negatif, maka dia ialah N atau negatif N-type. Begitu, oke? So, minority. Elektron sebagai minority. Ya, betul. Elektron sebagai minority. Ya, betul lah. Elektron sebagai minority. Kan? Kalau hole sebagai minority, salah. Sebab hole mesti majority. Doped with pentavalent atom. Nah, ini yang salah. Kalau P-type, dia mesti didopkan dengan trivalent atom. Kenapa trivalent atom? Mari kita tengok sini ya. Boleh kita ulang kaji sekejap. Bagi saya 5 menit, kita ulang kaji sekejap. Mari kita tengok sekejap. Kita ulang kaji balik. Mari kita ulang kaji sekejap. Kita ulang kaji ini, kita tengok ini baik-baik. Kita tengok ini baik-baik. Nah,
ini kan guys, kita tengok terus ini ya, gambar raja ini. Kalau ini, silikon ini ialah pure semiconductor. Silikon ini pure semiconductor. Pendopan adalah proses menambah benda asing di dalam semiconductor kulit. So, ini kan silikon adalah salah satu contoh semiconductor. So, apabila kamu dropkan dengan benda asing itu sekali lagi bukan kuman atau bakteri. Biasa kalau kamu jumpa ada benda asing dalam makanan, oh ini kuman kamu bilang, kan? Tapi ini benda asing bukan kuman. Benda asing di sini terdiri dari segi atom jenis pentavalent ataupun trivalent atom. Penta itu maksudnya 5. Tri itu ialah 3. Oke. Nah, kalau ini ada 5, 1, 2, 3 elektron. Dan ini ada satu lebihan elektron. So, lebihan elektron ini menyebabkan dia menjadi jenis N. Tapi ini kalau pentavalent. Kalau kamu dropkan semiconductor kulit dengan trivalent atom, trivalent masih ingat ada 3 elektron valence maksudnya. So, 3 elektron valence, sorry. Oke. Nah, ada satu lohong di sini. Lohong. So, lohong ini yang menjadi pembawa charge majority. So, dia menjadi jenis P. So, sekali lagi dia ialah jadi trivalent atom, bukan pentavalent. So, now, so C salah. D pun salah. Donor atom sini ialah berapa lebihan elektron dia selepas membentuk ikatan covalent. Kalau ini, donor sebenarnya ialah ini. Tengok ada satu lebihan. So, ini ialah dia seakan-akan dia menderma, sebab dia ada lebihan maka dia derma, betul kan? So jenis N, dia atom yang didropkan itu ialah dikenali sebagai penderma. Tapi oleh karena soalan ini dia minta tentang P-type, maka buat catatan di sana atom yang bertindak sebagai atom penerima, bukan penderma. Dan kita kembali 46. Oke, paham? Factor that influence the rate of ini ialah yang ini sayang, ini Nabil, yang ini nih thermionic emission. Apa thermionic emission? Ialah proses pemancaran thermionic emission ialah proses kamu panaskan flamer supaya ya pemanasan supaya elektron itu keluar dari flamer dia. Ya ini nah. Proses thermion itu, thermion emission itu berlaku di sini, di cathode ada filament, oke? Nah, so untuk itu kamu mesti panaskan ini supaya dia akan lebih banyak elektron yang terbebas, oke? So thermion ini ialah ya itu. So untuk itu temperature of cathode betul, the strength of magnetic field. Oke, ini dia tidak pengaruh, dia tidak memberi kesan apa-apa, sebab kalau kamu tengok di sini, dia tidak ada magnetic field di sini, dia tidak guna magnet, dia guna elektrik, oke, dia guna elektrik. So kalau dia tulis the strength of electric field, then correct, answer dia betul. Surface area, ya, makin besar maka makin banyak elektron yang boleh dibebas. Jenis bahan pun mempengaruhi juga. Kalau bahan dia yang lebih cepat macam kuprum, maka dia lebih banyak memancarkan, membebaskan elektron, begitu. Oke, the last one 50. Ini 50 kamu kasih seimbang saja sayang. Kasih seimbang. Kalau kamu tengok di sini 211, kamu kasih seimbang lah. Ini kalau ini 211 tolak dengan 219, 219 tolak 211. Maka dapatlah jawabannya di sini 8. So X ialah 8. 8, mana ada 8? X ialah 2, sorry. Kenapa 2 guys? Sebab kalau kita kasih seimbang dia sekarang, tengok 211, kalau 2 darab dengan 4 dapat 8, betul kan? 2 darab dengan 0 dapat 0. So, 211 tambah 8 tambah 0, 219. So, seimbang dengan di sebelah. Oke, so that's why 2 jawabannya di sini. Oke, 2. So, ini salah sudah, tinggal B dengan D. So, sekarang, kalau ini pula, Y. Kalau ini, kamu kasih seimbang juga begini, kasih seimbang dia. Maksudnya kan begini, 82
tambah ini 2 darab 2. Sebab 2 sudah sini kan 4. Y tolak dengan negatif 1. Bahkan negatif Y. Kan Y darab dengan negatif 1. Sama dengan 85. So, kamu selesaikan dia lah. 85, 82 tambah 4 ialah 86 tolak Y. So, Y ialah 1. Maka jawabannya Y ialah 1. So, jawaban dia ialah B begitu. So, kalau kamu tidak pasti, kamu kaji sendiri. Kamu kaji sendiri. Macam mana cara kaji? Kamu coba kamu seimbangkan. Contohnya ini 82, 2 darab 2, 4, tambah, ini 1 darab negatif 1, negatif 1. So, kamu akan dapat 82 tambah 4, kena 86, tambah negatif 1, 85. So, seimbang dengan di sebelah. Maka, jawaban ini ialah benar. Maka dapat lagi. Oke, kita sudah selesai paper 1. Ada apa-apa soalan? Boleh? Oke? Tulis di sana, kamu oke? Kamu oke sana, guys? Kamu oke? Kamu oke sana? Tulis di sana. Ada apa-apa soalan? Oke. Ada apa-apa soalan? Saya tidak shock sendiri juga kan? Oke. Alang-alang kita oke ya, masih boleh kita teruskan ya. Jangan risau, jam 4 kita memang selesai sudah. Oke. Mari kita alang-alang lah, kita tidak mau buang masa. Seperti yang saya katakan sama kamu, kita banyak soalan mau bincang lagi. We have 9 question left. Oke, 9 soalan lagi. Oke, kita akan selesai pada jam 4 juga, jangan risau, oke? Oke, kita pergi kepada paper 2, question number 1. Kita buat correction sekarang. Oke, kita buat pembetulan sekarang. Are you ready, guys? Sarap ini paper 1 kan? Kamu memang sudah siap lah. Sarap kamu memang sudah siap lah. Lain lah itu. Kalau kamu sudah buat, and then baru bincang, berbanding dengan masa bincang baru kamu buat. Itu lain tuh. Oke? So, tanpa buang masa lagi, mari kita discuss question number 1. Nah kan, guys, saya sudah katakan sama kamu tadi, mana tahu soalan question paper 1 dikeluarkan di question paper 2. Nah, itu yang saya risau. Oke. Displacement. Astaga. Jawabannya ialah, kalau skala hanya mempunyai magnitude. This one, kalau vector, magnitude plus direction. Ingat ada satu lagi quantity itu quantity yang kita panggil base quantity atau quantity asas. Pasangan kepada quantity asas ialah quantity terbitan. Maksud saya pasangan ialah begini. Kalau quantity skala atau skala quantity biasa dibandingkan dengan quantity vector. Kalau asas pula biasa dibandingkan dengan quantity terbitan. Sarap ini kamu sudah familiar. Oke? Di mana quantity fisik itu quantity yang boleh diukur. So, quantity fisik yang boleh diukur boleh dibagikan kepada quantity skala, quantity vektor, atau quantity asas dan terbitan. So, untuk ini displacement, maka jawaban dia ialah quantity vektor. Ini dia, kasih lihat di sana. Oh ya, sebelum saya lupa kasih tahu kamu. Nah, hari itu saya janji dengan kamu kan, itu exam yang kamu buat baru-baru itu kan, yang baru-baru last week, saya semak dan bagi marka sama kamu kan. Nah, kenapa saya tidak dapat bagi marka? Apabila saya try download kan, satu saja kamu punya patch yang kamu antarkan, saya terpaksa ambil masa dalam kalau mau ubah begitu kan, saya terpaksa ambil dalam 2 hingga 3 menit Bang, loading, lampau leceh. So, saya tidak sempat untuk bila saya buat begitu kan, bila saya download dan saya loading, dia terlampau lama begitu, terlampau lama betul baru selesai loading. Jadi pengajarannya di sini di masa akan datang kalau ada exam saya tidak minta lagi melalui Google Form lah, saya minta melalui Telegram saja di masa akan datang. Tapi cabaran dia kalau di Telegram terlampau banyak, terpaksa scroll down. Begitu pikiran saya. Tapi rupa-rupanya bila guna Google Form lagi susah untuk saya download dan take longer time. Biasalah online 6G di tempat saya ini 6G sudah punya data sangat laju. Jadi itu saya minta maaf guys, tidak sempat semak punya apa. So bayangkan kalau satu orang saja pun, contohnya Rafael, dia antar lebih kurang double, dia antar 2 kali
lebih kurang 5 pages kah? 5 pages tuh kan, bila saya scroll, satu, ubah pergi next punya page, dia memakan masa 2 hingga 3 menit. Loading begitu. So, bayangkan begitu saja, saya tidak dapat. Tapi kalau Telegram lanjut sedikit sebenarnya. So, next time, saya minta kamu Telegram sajalah. Minta maaf guys, minta maaf semua. Oke, kita teruskan ini. Oke, this one, what is the meaning of displacement? Ini satu sebagai skema lah. Sangat senang Oke, ini dia. Kalau sudah siap salin, tulis siap. Oke, kalau displacement, mesti ada tulis arah yang tertentu. Kenapa arah? Must be ada direction, because dia quantity vector. Kan quantity vector ada magnitude and direction. So, mesti kasih nyata jarak yang dilalui pada arah tertentu, begitu. Oke, mesti kasih tahu pada arah tertentu. Kalau ini sudah siap salin, kasih tahu siap. Kalau ada masalah, kamu tidak paham, kasih tahu tidak paham. Oke? Oke? Kita tunggu yang lain dulu. Tertentulah, Munira, tulis tertentulah. Tulis tertentulah. Yang ditetapkan oke juga, tapi tertentulah. Sometimes guys, dia banyak definisinya. Sometimes banyak definisi. Dia boleh juga can be defined as the shortest path atau jarak terpendek dari satu titik pada titik yang tertentu. Itu pun juga, oke? Itu pun juga contoh kalau soalan tanya macam ini. Dari ini dia kembali pergi Berapakah sasarannya kalau dari kembali ke sasarannya ialah 0 meter. Sebab kita mengambil jarak terpendeknya ialah 0. Oke, so itu pun juga. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu saya. Next, question number 2. Kalau kamu tidak paham, bagi tahu Jimmy, oke? Question number 2. Kalau ini pun sudah siap, tulis siap. So, get logic ialah gabungan komponen elektronik dengan beberapa input menghasilkan satu output saja. Karena apa satu output itu? Contohnya begini. Nah, kalau ini contohnya bentuk dia macam huruf D kan? Ini get done. Huruf D, done. Oke. Biasa dia ada satu saja output. Ini output dia. Biasa beberapa itu maksudnya kan boleh jadi kalau get tak dia hanya satu input, tetapi yang confirm mesti satu output. Oke? Kalau ini pun sudah siap, bagi tahu Jimmy siap. Siapa? Oke, kalau ini sudah siap, bagi tahu siap. Oh, get done. Oke, nanti saya tengok. Kamu salin dulu Oke. Nanti saya jelaskan siap. Kita tunggu yang lain dulu Thank you, Isyira. Oke, kita pergi kepada soalan dia dapat dana. Oke. Kenapa dan? Kita mau baca soalan dia dulu. Soalan dia ialah begini. Diagram to shows simple control system using logic gates which can switch on air conditioner secara otomatis. So, apa syarat-syarat dia? Syaratnya ialah oke. Sebentar saya kaji dulu Kapan jadwal kebenaran di bawah? So, kamu dapat tadi sudah. Siapa? Oh, dia bilang dia hanya penyaman udara hanya dihidupkan pada hari yang panas atau malam yang panas. So, dia guna atau malam yang panas. So, hari panas atau malam yang panas. Itu pertama, sorry bagi sama-sama lupa siapa. So,
Dia katakan kalau waktu siang 1, waktu malam dia kosong. Kalau this one, dia hot, dia ini, dia sejuk. So ingat, dia mau sama ada waktu malam, pada waktu panas, pada waktu panas di hari, pada waktu siang, ataupun pada waktu malam. Oke? Sementara. Kajapa. Hot, siang. Oke, mari kita buat inilah. Dia mau sama ada malam atau apa, yang penting panaskan. Oke. Kajapa, kita try dulu Sorry ya. Dia katakan di sini detektor mula-mula detektor 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0. Oke. Sorry ya Kajapa. 0 0 1 1 0 1 0 1. Oke, mari kita tengok sini. Nah, kita try and error lah, kita try and error. Mula-mula kalau kita lihat ini sudah tentu tidak boleh get tag, sebab kalau get tag dia hanya ada 1 saja kan, tapi ini ada 2, betul kan? Kita try get done dulu kita try and error get done macam ini, begini, oke. Nah 0 0, sebab ini dia punya apa di sini ya, ini nampak ini 0 0 0 0 darab 1 0 1 darab 0 1 darab 0 0 1 darab 1 1. So ini masih input yang sama bagi yang ini sudahlah kan, 0 1 0 1. Nah 0 0 0 0 maksudnya ini nanti kita tunggu balik 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1. Nah, mari kita cek balik. Kalau pengesan 1 ini merujuk kepada siapa? Pengesan 1 ini waktu siang atau malam? Ini waktu panas atau sejuk kan? Oke. Nah, kalau kita tengok di sini, ini pengesan 1 waktu siang atau malam? Ini waktu panas atau sejuk? Dia mau, kalau ini panas maksudnya 1, dia kalau ini waktu malam dia bilang waktu malam dia apa di sini? Sorry ya, waktu malam dia kosong. Atau pada waktu siang dia 1. Yang paling penting dia mau panas begitu. Dia mau panas. Contoh kalau 0 ini, kalau detektor 0 ini maksudnya dia sejuk, betul kan? Dia sejuk kan? Kita bisa cek dulu Kita perlu cek sorry ya. Ya, dia sejuk. Nah, kalau sejuk bermaksud kan, kalau soalan ini dia minta yang penting panas, sama ada malam atau siang, begitu. So, kalau pada waktu sejuk, 0 sejuk, dia mesti off. So, nah tengok off sudah. Tapi kalau panas, kira-kira siang atau malam, kalau 0 ini maksudnya malam, kira-kira siang atau malam, dia mesti on, dia bilang. Nah, terus on. Ini dia sejuk. Kira malam atau siang. Yang penting kalau sejuk, kalau malam atau siang, dia mesti kosong. Kosong. 1, yang panas. Ini pada waktu siang. Dia tidak kisahlah siang atau apa. Yang penting panas lah. Dia bilang 1 itu kan merujuk kepada panas tadi. So, dia hidup. Mesti hidup. So, that's why kenapa get done. Tapi kalau kamu ubah ini kepada get apa? Get atau, mari get atau, contoh 0 0 0 0 1 1 1 0 0 sorry 1 1 1 1 1. So ini masih sama 0 1 0 1. Mari kita ubah di sini 0 0. Kalau pada waktu sejuk dia tidak hiduplah konon. Nah 1 1 1 1 0 1. Nah tengok perhatikan kan 0 itu merujuk kepada sejuk. Tapi dia tidak mau pada waktu sejuk
dia tidak mau pada waktu sejuk ekon itu dihidupkan. Tapi untuk kalau kamu guna get atau di sini, pada waktu dia sejuk, hasilnya tetap satu, ekon dihidupkan. Tapi dia tidak mau macam itu. Betul Kak? So that's why get. Atau salah, get dan yang betul. So kalau kamu jumpa soalan begini, kamu try and kamu coba-coba begitu. Oke, ini boleh paham, sayang? Kamu boleh paham? Tulis di sana, paham atau tidak? Paham? Paham? Boleh ya? Oke, terakhir untuk hari ini. Paham? Sarah paham? Kamu try. Terakhir, ini dia. Tulis sekarang. Kalau sudah siap, tulis siap. Oke. Kalau sudah siap, tulis siapa? Oke. Kalau ini, kalau sudah siap, tulis siapa? Terakhir. Kita tunggu yang lain ya. Kalau ada soalan ini kasih tahu saya. Oh, Valkis S saja. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, ini ada soalan. Ada soalan. Oke. Memandangkan ada 3 menit lagi. 3 menit pun masih banyak boleh kita bikin ya. Ramai yang siap sudah pula, syukur. Oke, alang-alang lah. Kasih habis. Cun-cun jam 4. Oke, ini lagi. Terakhir. Tadi boleh paham, ada masalah bagi tahu Jimmy. Ini nomor 4. Ini pun sangat penting sayang, ini pun sangat penting. Oke, kalau ini sudah siap, tulis siap juga, oke? Alang-alang kita masa kecederaan ini, oke? 2 menit kalau main bola, bukan main bola sajalah, pidato, apa-apa saja yang last 2 menit, itu sangat kritikal tuh. Tiba-tiba laju, oh. Memang kamu ada buat bahkan. Oh, ini yang siapa yang laju type ini, mereka yang ada buat. Jadi tinggal kasih right lagi. Siapa yang baru salin itu, ada buat juga mungkin banyak pembetulan lah. Kan, betul Kak? Yang laju type siap ini memang ada buat punya. Yang lama tulis siap itu kan, dia ada buat juga, tapi perlu banyak pembetulan. Atau sebenarnya tidak buat, kan? Bah, oke lah. Sudah siap, Pak? Betul lah? Oke, so sudah siap kan? Oke. Ayo, tinggal 50 lebih orang lagi, hilang sudah yang lain. Tidak apalah. Oke, guys. So, sorry. Sampai di sini saja. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan, guys? Do you have any question? Ada soalan?